Panjang setelah pandemi mereda disambut antusias oleh warga maupun pengelola usaha wisata. Namun sayang, sejumlah insiden terjadi di beberapa kolam renang wisata yang dipadati pengunjung hingga merenggut korban nyawa. Wahana seluncuran air di wisata Kenjeran Waterpark Surabaya, Jawa Timur, Sabtu 7 Mei tiba-tiba ambruk. Sebanyak 18 pengunjung yang tengah berseluncur di atas wahana perosotan kolam renang itu pun jatuh dari ketinggian sekira 10 meter. 13 orang diantaranya harus dirawat di rumah sakit karena luka yang cukup serius. Kini polisi tengah melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. Di hari yang sama, seorang bocah berusia 4 tahun tewas tenggelam akibat lolos dari pantauan orang tua dan penjaga keselamatan kolam renang di Sawangan, Depok, Jawa Barat. Meski pihak pengelola kolam renang wisata sudah berdamai dengan keluarga korban, namun polisi tetap melanjutkan kasusnya agar hal serupa tak terulang kembali. Sudah 8 orang lifeguard-nya kita periksa, dan alangkah terkejutnya kita bahwa lifeguard-nya tidak punya kompetensi. Mereka tidak punya kompetensi sebagai lifeguard. Sementara di Kabupaten Bekasi, kolam renang Dwi Sari Wisata Cikarang Timur diberi garis polisi setelah seorang bocah perempuan berusia 7 tahun tenggelam Senin 9 Mei lalu. Korban yang tak bisa berenang terlepas dari pengawasan orang tua dan penjaga keselamatan kolam. Bahwa dari awal mulai orang tamu masuk ke sini sudah disampaikan oleh pihak pengelola, dihimbau supaya waspada, kedua menjaga anaknya jangan sampai masuk ke kolam yang lebih dalam, karena di sini sudah ada 2 tempat, ada yang kolam dewasa dan ada kolam untuk anak-anak. Iya, setelah lesu diterpa pandemi, peraturan pemerintah yang kini mulai melonggar disambut antusias warga. Salah satunya dengan menyerbu sejumlah lokasi wisata air. Hal ini membuat kolam renang seketika penuh orang hingga melebihi batas ideal. Bagi pengelola, kondisi tersebut seharusnya menjadi alarm untuk memaksimalkan kelayakan setiap wahana agar tak jadi petaka. Pengelola objek wisata dan sarana rekreasi juga bersikap euforia secara berlebihan tanpa mempertimbangkan faktor keselamatan dan keamanan wisatawan, sehingga daya tampung yang berlebih membuat wahana menjadi syarat beban, dan itu salah satu faktor yang diduga dapat menimbulkan kerusakan pada wahana rekreasi tersebut. Selain itu, jumlah ideal pengunjung yang bisa diawasi oleh penjaga keselamatan di kolam juga harus menjadi pertimbangan pengelola untuk mengukur jumlah pengunjung yang boleh masuk ke dalam kolam. Siapapun pengelola jasa wisata itu harus memprioritaskan aspek kenyamanan, keselamatan, dan keamanan itu tanpa kompromi. Nah, apalagi menjelang peak season seperti Lebaran, ya harusnya mereka mengantisipasi dengan misalnya menambah petugas yang ada, ya petugas lapangan, ataupun mencek ulang keandalan dari alat-alat yang dia pakai. Di balik keseruan wisata air, semua harus waspada. Sejatinya, urusan keselamatan bukan hanya tanggung jawab pengelola saja. Pengawasan menjadi tugas utama orang tua, terutama pada anak yang belum pandai berenang. Selayaknya, semua saling menjaga, sebab berwisata seharusnya pulang dengan rasa bahagia. Tim Liputan melaporkan.